Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan perbandingan analisis sentimen tweet opini film menggunakan model Machine Learning Naive Bayes Decision Tree dan SVM atau Support Vector Machine. Nama Rizky Setiabudi dari kelas Swift. Oke, langsung saja kita langsung menuju pembahasannya. Latar belakang, tujuan, dan urgensi. Untuk latar belakangnya sendiri, dalam era digital seperti ini, media sosial telah menjadi salah satu platform utama untuk berbagai kegiatan termasuk untuk memberikan opini atau ulasan terhadap suatu produk atau layanan. Opini film adalah salah satu topik yang sering dibahas di media sosial, terutama di Twitter. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis sentimen tweet opini film guna mendapatkan wawasan tentang pandangan masyarakat terhadap film tertentu. Analisis sentimen tweet opini film dapat dilakukan dengan menggunakan teknik machine learning. Beberapa model machine learning yang dapat digunakan antara lain, yang pertama ada naive Bayes, Decision Tree, dan Support Vector Machine atau SVM. Model machine learning tersebut diambil karena kualitas performa dan kepopulernya pada studi analisis sentimen. Selanjutnya, tujuan dari perbandingan analisis sentimen tweet opini film menggunakan model machine learning naive Bayes, Decision Tree, dan SVM adalah untuk menentukan model machine learning yang mana yang paling efektif dan efisien dalam melakukan analisis sentimen tweet opini film. Hal ini dapat membantu dalam menyederhanakan proses analisis sentimen tweet opini film dan memberikan hasil yang lebih akurat dan terpercaya. Urgensi dari studi ini terletak pada pentingnya analisis sentimen tweet opini film dalam mengetahui pandangan masyarakat terhadap sebuah film. Hasil dari analisis ini dapat membantu dalam menentukan kesuksesan sebuah film dan dapat menjadi pertimbangan bagi pembuat film dalam mengembangkan film selanjutnya. Selain itu, analisis tweet opini film juga dapat digunakan untuk melakukan penelitian pasar dan dapat membantu dalam mengembangkan strategi pemasaran film yang lebih efektif. Kemudian ada dataset. Dataset yang saya gunakan adalah dataset sentimen opini film yang terdiri dari 200 data sentimen, 768 fitur awal direduksi dimensi menjadi 500 fitur. Kemudian 20% untuk data uji, 80% untuk data latih. Selanjutnya data pre-processing. Yang pertama ada cache folding. Pada tahap ini melakukan beberapa tahapan seperti membuat teks menjadi lowercase, huruf kecil, menghapus URL, dan menghapus angka dan menghapus karakter tanda baca. Untuk raw datanya tolong seperti ini. Kemudian untuk cache folding dirubah menjadi ini seperti ini. Seperti huruf kecilnya sudah nggak ada dan menghapus huruf besar. Kemudian menghapus karakter tanda baca. Selanjutnya ada word normalisasi. Tahap ini melakukan normalisasi pada sebuah teks atau kalimat yang dimasukkan, yaitu mengubah kata-kata yang singkat menjadi kata-kata yang panjang sesuai dengan kamus yang telah ditentukan. Berikut ini merupakan contoh dari word normalisasi. Ada singkat sama dengan hasil, habis, habis, asen, tekanan, asep, terima, asiden, kecelakaan, achievement, presentasi. Selanjutnya ada yang ketiga ada filtering atau stop word removal. Pada proses stop word removal,
kata-kata stop but akan dihapus dari teks untuk mengurangi jumlah kata yang tidak signifikan dan membantu memfokuskan analisis pada kata-kata yang penting dalam teks tersebut. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas analisis teks dan membantu menghindari teks analisis yang bias atau tidak akurat karena adanya kata-kata yang tidak berkontribusi pada analisis. Ini untuk stop word removal-nya, untuk raw datanya seperti ini, kemudian yang sudah di cache folding, kemudian kita lakukan stop word removal. Dan hasilnya seperti ini. Pada bagian terdapat kata-kata yang tidak digunakan untuk dihapus seperti ya, kemudian dengan, kemudian yang. Menjadi tolong editingnya bagus karena bagus kecewa film Indonesia ditunggu filmnya. Kemudian yang keempat ada steaming. Pada proses steaming, kata-kata pada sebuah teks akan diubah menjadi kata dasarnya untuk mengurangi jumlah kata yang serupa, tetapi memiliki varian yang bentuk yang berbeda-beda. Hal ini dilakukan untuk membantu meringkas teks dan menghindari adanya duplikasi kata yang dapat mempengaruhi hasil analisis teks. Berikut tahap steaming yang telah dilakukan. Di sini kan merubah kata pada sebuah teks menjadi kata dasarnya. Seperti ditunggu menjadi tunggu, filmnya menjadi film, dan editingnya masih sama, menjadi editingnya. Kemudian lanjut, yang kelima ada text preprocessing pipeline. Pada tahap ini, untuk menggabungkan seluruh langkah text preprocessing dari cache folding, text normalisasi, stop buffer removal, dan steaming. Untuk waktu dalam komputasi ketika proses pre-processing di sini cukup lumayan cepat, yaitu sebanyak 55,7 second. Berikut hasil dari data text suite dan data yang sudah cleanse. Contohnya seperti jelek filmnya, apalagi si Ernest gak mutu bang. Menjadi jelek film si Ernest mutu banget, actingnya film. Seperti ini. Kemudian data yang sebelah kanan sudah menjadi data yang sudah bersih atau clean. Ya ini teks. Jadi yang sebelah kiri adalah text suite atau data yang belum diolah sama sekali. Kemudian selanjutnya ada fitur extraction. Fitur extraction yang dilakukan adalah menggunakan TF-IDF dan Ngram. Proses mengubah teks vektor menjadi vektor menggunakan mode TF-IDF. Di sini saya menggunakan Ngram 1,1, kemudian untuk jumlah fiturnya sebanyak 768. Kemudian melihat metrik jumlah token. Data ini siap untuk dimasukkan dalam proses pemodelan. Berikut ini melihat metrik jumlah tokennya pada saat melakukan TF-IDF. Kemudian melihat melihat metrik jumlah token menggunakan TF-IDF. Lihat perbedaannya dengan metode BOW. Data ini siap untuk dimasukkan dalam proses pemodelan. Ini merupakan metrik jumlah token menggunakan TF-IDF. Selanjutnya tahap modeling. Yang pertama ada modeling machine learning menggunakan naive Bayes. Untuk algoritmanya yang pertama menggunakan naive Bayes, kemudian yang Sekleran model selection input train test split digunakan untuk memisahkan data uji dan data latih. Selanjutnya yang kedua, modeling machine learning support vector machine atau menggunakan SVM. Di sini kita menggunakan from Sekleron
import SVM, algoritma support function vector mesin, kemudian from Scikit model selection import train test split digunakan untuk memisahkan data uji dan data latih. Yang ketiga, modeling machine learning menggunakan decision tree. Kita lakukan ini from Scikit import tree menggunakan algoritma decision tree. Kemudian from Scikit model selection import train test split digunakan untuk memisahkan data uji dan data latih. Kemudian from joblib import dump. Kemudian untuk proses pemisahan data uji dan data latih perbandingannya menggunakan 80% untuk data latih dan 20% untuk data uji. Dan random state digunakan untuk internal random generator. Selanjutnya ada performa modelnya. Yang pertama untuk naive Bayes. Untuk naive Bayes sendiri memperoleh akurasi sebanyak 93%. Dan untuk cross validation-nya sebanyak 0,9075. Untuk akurasi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, 10. Di sini saya menggunakan 10 epoch untuk proses train datanya. Yang kedua, performa model untuk support vektor mesin atau SVM. Untuk support vektor mesin di sini akurasinya mencapai 0,95 atau 95%. Untuk cross validasinya sebanyak 0,885%. Dengan ini sama seperti tadi, sebanyak 10 train data. Kemudian yang terakhir ada performa model decision tree. Untuk hasilnya sendiri, untuk decision tree adalah memperoleh akurasi sebanyak 0,78 atau 78% dengan cross validation-nya 0,79%. Kemudian kesimpulannya, berdasarkan hasil pengujian menggunakan 20% data uji dan 80% data latih dengan random state 40 pada ketiga model machine learning diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Pertama, model naive Bayes memiliki akurasi pengujian sebesar 93% dan cross validation sebesar 0,90 atau 90%. Hal ini menunjukkan bahwa model naive Bayes cukup mampu melakukan klasifikasi dengan baik pada data uji yang belum pernah dilihat sebelumnya. Yang kedua, model SVM memiliki akurasi pengujian sebesar 95% dan cross validation sebesar 0,88. Hal ini menunjukkan bahwa model SVM mampu melakukan klasifikasi dengan sangat baik pada data uji yang belum pernah dilihat sebelumnya. Yang ketiga, model decision tree memiliki akurasi pengujian sebesar 78% dengan cross validation sebesar 0,79 atau 79%. Hal ini menunjukkan bahwa model decision tree kurang mampu melakukan klasifikasi dengan baik pada data uji yang belum pernah dilihat sebelumnya jika dibandingkan dengan kedua model dari model naive Bayes dan SVM. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa model SVM merupakan model yang paling baik dalam melakukan klasifikasi pada dataset yang digunakan dengan akurasi pengujian dan cross validation yang lebih tinggi dibandingkan dengan model naive Bayes dan decision tree. Meskipun model naive Bayes juga cukup mampu melakukan klasifikasi dengan baik, tetapi model SVM menunjukkan performa yang lebih baik dalam tugas klasifikasi sentimen opini film ini. Sedangkan model decision
Tri kurang mampu melakukan klasifikasi dengan baik pada data yang telah digunakan. Sebelum saya tutup, saya akan menampilkan codingan yang program yang telah saya buat. Tadi kan sudah disinggung bahwa untuk model naive Bayes mendapatkan akurasi sebanyak 92,5%. Dengan akurasinya menjadi 93% dan cross validasi memperoleh sebanyak 90%. Untuk model machine learning support vektor mesin memperoleh akurasi pengujian sebanyak 95% dan cross validasi sebanyak 0,88% atau 88%. Dan yang terakhir ada decision tree memperoleh akurasi pengujian sebanyak 75%, dan cross validasi sebanyak 0,77% atau 0,79%. Kemudian untuk dataset yang saya gunakan adalah dataset tweet sentiment opini film CSV yang diambil dari GitHub. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.